Baik. Jadi hari ini kita betul-betul bangga, betul-betul banyak-banyak terima kasih kepada Mas Brion IT sudah bisa hadir setelah kami ini perhatikan bareng-bareng ilmu yang luar biasa hari ini, karena tidak akan datang besok pagi, tidak akan datang ya, karena beliau sudah pulang. Terima kasih, mohon maaf, saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan oleh Mas Brion IT Surabaya pada Bapak Nur kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 17 Agustus Fatima ini serta guru yang saya cintai yang telah mendidik saya setiap hari selama mungkin sudah 25 tahun saya selalu dididik oleh guru. Sebelumnya saya mohon maaf karena mungkin waktunya sekarang dengan untuk libur, tapi karena saya datang, saya merepotkan untuk berepot-repot datang ke sekolah. Saya mohon maaf dan juga berterima kasih karena telah datang. Semoga adanya sosialisasi kelas industri digital dan digital marketing ini kita memiliki satu pandangan yang sama bahwa ini yang mau kita capai bersama, dan ini loh caranya, dan pasti dan ini loh tantangannya, dan harus kita atasi bersama, karena kalau dari sendiri-sendiri bekerja saya tidak akan pernah bisa sampai tujuan. Saya mungkin nggak pakai ini Pak. Oke, nah, Bapak Ibu Guru, nama saya Pak Haji Guntur Pamungkas. S1 saya dokter gigi. S2 saya mengambil jurusan digital marketing dengan konsentrasi digital marketing. Tesis saya market behavior. Saya mengawali karir saya berwira swasta di tahun 2010 setelah saya sekolah dokter gigi selama 9 tahun. Saya berangkat, saya importir untuk alat kedokteran gigi dari Eropa dan Amerika, karena sana produk sana tuh terkenal kualitasnya bagus, cuma nggak semuanya bisa beli dokter gigi. Saya jual ke teman-teman dan alhamdulillah jalan selama 6 tahun. Karena saya bodoh, saya tidak bisa memanage dengan baik perusahaan dari sisi manajemen, waktu maupun yang paling penting keuangan. Saya coba masarin, tapi saya tidak bisa mengatur keuangan, akhirnya bangkrut. Tahun 2017 karena saya bodoh, saya memberanikan diri untuk minta beasiswa ke Pak Dirwan Bakri. Pak, saya bodoh, saya pengen pindah. Dan lebih tepatnya Pak, saya bodoh, saya nggak mau dibodohin orang lain. Akhirnya beliau menyekolahkan saya di S2 dan menjadi staf pribadi. Saya disuruh beli baju untuk cucunya, saya disuruh beli mainan untuk cucunya, saya minta belikan celupnya. Kalau beli dulu itu saya ke Singapura, kalau beli baju saya ke Amerika dan seterusnya. Aku lewat online. Ya. Setelah itu saya dilempar ke perusahaannya beliau, PT Persada Dana Reforma. Di sini adalah perusahaan big data analitik, dan di sini saya mulai mencintai apa itu industri 4.0. Banyak yang salah kaprah industri 4.0 itu adalah Gojek, Facebook, Instagram, sesuatu hal yang ada di depan mata kita ketika kita membuka handphone. Bukan itu, Pak. Industri 4.0 itu what behind. Apa yang ada di belakang Gojek, apa ada di belakang Facebook. Pernah dengar kasus Cambridge Analytica yang Facebook menjual data penggunanya? Ya. Oke. Nah, itulah industri 4.0. Bagaimana dengan data Facebook bisa menguasai dunia, Gojek bisa menguasai Indonesia, bukan karena jual makanan, tapi apa yang terjadi ketika customer membeli makanan. Di situ ada harga, ada umur, ada usia, ada tempat tinggal, ada waktu. Itulah industri 4.0. Bagaimana
memining data dan menghitung data. Data is a new good. Data adalah emas yang baru. Benar. Saya bekerja di situ 2 tahun, di setelah saya terbuka bahwa industri 4.0 itu what we are, bukan what we know. Akhirnya saya senang dengan dunia internet. Akhirnya saya memutuskan untuk membuka perusahaan Ega Kreatif Indonesia yang saat ini menjadi partner erat dengan Mas Gion, karena sebenarnya kami mempunyai tujuan sama. Akhirnya saya diminta oleh Mas Gion untuk bisa mengimplementasikan apa yang dibutuhkan industri SDM untuk bisa dimasukkan ke dunia industri dari sekolah. Jadi saya dengan Pak Oki Mas Gion sekitar 5-6 bulan kami menggodok kira-kira apa yang bisa kita implementasikan. Bahwa ada needs, kebutuhan industri, ada requirement yang di sini ada sistem yang luar biasa di sekolah. How to match between industry dan education. Itu saya kira pekerjaan gampang, ternyata saya salah. Luar biasa sulit. Kebutuhannya terus berlari, sedangkan di bidang edukasinya mungkin kalau mungkin jalannya kalau Pak diminta jalan tempat ini saya lebih baik pertahankan seperti itu, dan itu harus untuk kami, untuk pasti dan terutama dari perusahaan saya. Oke, maka dari itu saya benar-benar saya senang berwira swasta. Karena apa? Karena di situ satu duit gede, pure bisnis ya, dari pure bisnis saya di duit gede, mungkin sebelum. Dan yang kedua bisa menjadi ladang rezeki untuk karyawan saya maupun partner saya. Oke, maka dari itu saya dapat klien berjuang untuk dengan Kemenparekraf dan Pak Sandiaga Uno dan tim untuk menggarap desa wisata yang digaungkan oleh Pak Sandiaga Uno untuk bisa dikenal oleh masyarakat. Saat itu saya diminta dari Papua untuk menjadi digital marketing consultant-nya, tapi bukan untuk keluar, tapi untuk berdalam. Gitu, karena setiap divisi mereka selalu memperhatikan apa pekerjaan mereka juga itu untuk bisa terjadi kompetisi yang sehat antara divisinya luar biasa. Setelah itu saya digandeng untuk Pak Sandiaga Uno untuk menggerakkan atau mensosialisasikan relawannya beliau, dan ini pure profesional. Kami tidak berafiliasi dengan politik. Selama ada needs, ada demands, dan ada kontrak, disitulah kami bekerja. Itu sih karena teman-teman saya banyak dari rumah sakit. Saya mengerjakan beberapa rumah sakit di marketingnya. PDGI ikut saya untuk branding dan clinical brandingnya teman-teman, dan saya keliling Jawa Timur untuk mengedukasi UMKM di Jawa Timur secara gratis. Mungkin ada sekitar 80-90 UMKM dimanapun selama di Jawa Timur. Saya pasti datang lalu panggil untuk mengedukasi, bahkan di level nano itu yang hari ini dia jualan produknya, besok dia makan. Jadi itu saya keliling, saya pribadi keliling. Saya di Probolinggo karena kami doang habis untuk keliling, saya lupa kalau saya tinggal sedikit. Akhirnya saya berdiri di rest area, bingung ngapain, saya tidur di situ. itu adalah cerita saja. Oke, mungkin Bapak Ibu yang saya hormati, ada yang tahu apa itu bisnis digital? Tahu? Boleh katakan, boleh langsung bicara atau tahu enggak? Saya yang beri. Pak, ada yang tahu? Apa? Kira-kira bisnis digital apa Pak?
yang manggil terus sana. Bisnis digital menurut Pak Yahya yang atau teknologi jaringan internet luar biasa Pak. Jadi bisnis digital betul Pak Yahya bahwa apa segala usaha atau kegiatan yang menggunakan internet sebagai media utama untuk bekerja dan mendapatkan hasil. Pertanyaannya, produknya apa? Dia produk dari bisnis digital. Next. Oke, yang jawab semua doang. Terus lanjut. Nah ini ya Pak ya, bisnis digital. Oke, next. Ini produk dari bisnis digital dari Bang. Startup. Pak Nadiem Makarim, Pak Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Alas. Dia dari nol, dari Pak saya di Jakarta waktu itu, dari Gojek pertama Gojek itu diturunin begitu masuk perumahan untuk mengambil penumpang itu ada yang ditusuk. Pak Nadiem Makarim mengambil risiko itu agar Gojek sebagai startup atau produk bisnis digital itu bisa diimplementasikan di Indonesia. Itu produk bisnis digital. Yang kedua ada e-commerce. E-commerce mungkin kalau kita dulu pernah dengar Kaskus, suatu forum diskusi sesama pengguna internet, di situ juga ada jualan. Itulah e-commerce pertama di Indonesia, Kaskus. Mungkin bisa cari di internet setelah ini. Dan itulah e-commerce, ada jual beli, tempat jual beli. Itulah e-commerce. Nah ini ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee kan. Ada digital marketing, konten kreatif, dan platform developer. Digital marketing dan konten kreatif ini jadi ada prinsipal, ada market. Gojek, Tokopedia itu adalah prinsipal. Marketnya adalah kita. Digital marketing dan konten kreatif ini ada di tengah penghubungnya. Oke. Saya tanya balik lagi, kira-kira penghubung ini produknya apa? Ya, tinggal apa? Ada hospitality atau pelayanan, ada dekat di mana? Ada yang tahu? Inilah yang ada di tengah. Itu di tengah, mereka ada di tengah. Antara prinsipal dan produknya apa? Produknya ada yang pasti pernah nonton podcast dari Confusion. Valuasinya gila, sekian ratus miliar produknya. Oke, ini adalah tim e-sport yang baru muncul 2-3 tahun belakangan. Valuasinya sudah sekitar mau tembus 100 miliar. Yang kita kalau lihat siswa mungkin anak main game kita omelin. Dia tuh part of that industry game. Ya, yang valuasinya untuk tim e-sportnya 100 miliar. Dan itu kita marahin, saya juga marahin gitu ke ponakan saya kalau lagi main game dulu gitu macam. Tapi ternyata itu industri digital, industri bisnis digital, dan valuasinya gede. Produknya bukan game, gamenya yang buat orang Cina, developer dari Cina, nah kita memainkan dan itu bisa dijualkan. Exalos dia cuma makan doang. Ada yang tahu? Exalos? Dia cuma makan doang. Valuasinya bertembus 23 miliar. Ada Dermopolin, ada Endgame Pak Gita Wirjawan, dan di situ ada Gojek. Ada yang tahu produk? Prinsipal market, mereka semuanya ada di tengah. jembatan. Jasa, jembatan. Jembatan untuk apa? Itu menghubungkan ini
industri dan kebutuhan konsumen. Paling gampang begitu. Mereka semua bisa datengin traffic. Bisnis tanpa traffic itu mati. Bagus apapun produknya, luar biasa, nggak ada traffic, yang nggak ada yang ngeliat, mati lah. Tapi produk jelek, dia bisa mendapatkan traffic. Ya. Mereka adalah content creator. Produknya adalah, kalau bisa dibilang, traffic management. Bagaimana mereka create konten supaya masyarakat melihat, dan disitulah prinsipal masuk. Kalau dulu kita lihat RCTI, SCTV, begitu kita lagi seluruh tahu iklan. Sekarang nggak bisa lah, ditinggal. Kalau di ranah konten, begitu ada iklan dan nggak bisa kita skip, itu kita bisa switch ke tontonan yang lain. Secepat itu kita sebagai penikmat atau viewers itu bisa memutuskan aku mau nonton atau tidak. Nah, mereka ini berpikir gimana caranya prinsipalnya bisa masuk tapi nggak di skip dengan cara tadi atau dia makan di Shopee atau si Raffi Ahmad nyuci pakai Shopee, dia nyuci itu jadi konten tapi sepertinya kelihatan seakan kita lagi lihat kontennya Raffi Ahmad tapi lagi lihat iklan. Itulah proses konten kreatif yang tanpa kita sadari kita juga sebenarnya lagi lihat iklan. Oke. Baik. Ada yang per hari melihat YouTube lebih dari 1 jam, paling banyak 1 jam. Sorry. Ada? Bisa katakan? Enggak ngeliat dulu. Oke. Ada yang buka Facebook lebih dari 30 menit dalam 1 hari. Ayah kan? Punya Facebook? Instagram. Oke. Ada yang melihat Instagram lebih dari 30 menit dalam 1 hari. Ada yang tidak punya smartphone? Kita nggak tahu apa itu bisnis digital dan digital kreatif, tapi setiap hari kita bersinggungan dengan industri tersebut. Celaka. Kita nggak bisa bermain di situ untuk lingkungan saya. Marketnya gila, luar biasa. Marketnya nggak big nih, pemainnya sedikit. Kan nggak bijak kalau apa yang diajarkan di sekolah, baik di SMK atau dunia perkuliahan, untuk get the market itu bagaimana untuk bisa menggarap market itu. Terus siapa yang mau garap? China? Amerika? Kalau nggak kita sendiri, kita akan sesuai dari market. Kita ini kan selalu, Indonesia kan selalu jadi marketnya orang, kalau negara lain. Pertanyaan saya, mampu nggak? Sorry. Mau atau tidak? Untuk berperan aktif, kita menggarap market tersebut. Nggak usah baik. Nggak usah berpikir jadi Nabi Makarim deh. Ketinggian, Pak. Dan nggak realistis. Kita ajarin anak SMK. Kamu harus bisa begini, harus bisa begini. Kemundulan, Pak. Kalau ketinggian jatuhnya sakit gitu. Atau e-commerce, jualan. Juga kalau nggak tahu caranya, Pak saya udah post produk saya tapi nggak ada yang beli. Ya iya. Cuma ngepost doang, habis ngepost kasarnya begini. Kita kalau zaman dulu atau mungkin banyak kan, kita buka warung nunggu nih pasif. Berharap orang datang.
Kan begitu ya, banyak toko kelontong. Ya. Nunggu di rumah kok nggak toko ya, nggak datang ya, segala macam itu. Itu kan bisnis konvensional. Sedangkan depan rumah itu hutan, nggak ada jalan. Gimana orang mau datang? Cara datangnya gimana? Ya, harap jalan dibuka, bukan dibabat, sehingga banyak orang lewat. Itu kan traffic. Nah, ya. E-commerce, kalau hanya post di Shopee, Tokopedia, saya yakin sebulan nggak ada yang beli, 2 bulan nggak ada yang beli, 3 bulan nggak ada yang beli, akhirnya down, tutup. Maka dari itu ada caranya Pak, supaya kamu beli. Kuncinya tuh mendatangkan traffic. Caranya gimana Pak? Caranya, dan itu dan jadi problems untuk dunia industri, ngasih tahu ke dunia edukasi bagaimana caranya. Karena kami ini tidak terbiasa bercerita secara urut, membuat kurikulum yang sistematis, ya, untuk bisa dimengerti dan diterapkan oleh dunia pendidikan. Saya sendiri dengan tim Mas Bion sendiri 6 bulan itu kita manggil profesional segala macam. Kamu cerita, karena begini, di dunia industri atau profesional, karena ini industri yang baru terbentuk, jadi seorang desainer grafis jago cerita dari 0 sampai kamu selesai pekerjaanmu. Cerita itu 1, 5, 2, 4, 3. Sedangkan di dunia pendidikan harus bercerita 1, 2, 3, 4, 5. Ya Pak, betul ya Pak ya? Nah, itulah yang kami kerjakan. Kami panggil profesional, kamu cerita, kita susun. Udah disusun, kita terapkan di industri kita, di bisnis kita. Oh, ternyata works. Nah, ini yang baru ini loh. Tadi ada 1, 5, 2, 4, 3. Dan di dunia pendidikan 1, 2, 3, 4, 5. Isinya sama, tapi cara berpikirnya yang berbeda. Saya yakin siswa-siswa SMK itu banyak yang jago. Saya yakin jago desain, jago otomotif, jago. Tapi begitu kita serahkan dengan requirement industri, banyak kan tentang contoh. Saya ada desainer grafis lulusan SMK jago. Sehari bisa buat 3 konten. Bagus. Tapi kebutuhan industri itu 1 hari untuk 70 konten. Begitu kita paksakan, mental. Bisanya buat 3 konten, kebutuhan industrinya 70 konten, mental. Nih kita kasih tahu caranya. Nggak mau. Karena apa? Mindset ada beda. Market yang harus mengikuti keinginan dia. Kebalik Pak, ya, kita yang mengikuti keinginan market. Itulah di situ ada supply and demand. Ya, demandnya dulu apa, kita bisa supply apa. Nah, itulah yang akan kita benahi bersama, mindsetnya dulu. Nah atau D, ini loh ada pilihan. 1 jadi karyawan, 1 jadi wira swasta, dan 1 gak jadi apa-apa. Bahwa mereka nanti memilih apa, itu kita serahkan kepada mereka. Tapi kita kasih jalannya. Kalau mau jadi wira swasta ke sini, kalau mau jadi karyawan ke sini dan sini sana. Kalau nggak mau jadi apa-apa, kamu sekarang pulang, nggak pulang. Kan gitu. Ya. Sekarang nggak bisa Pak. Kita memaksakan di dunia informasi. Saya SMA itu tahun 99. Informasi paling itu cuma dari guru dan orang tua saya yang saya anggap benar. Sekarang bisa cepat banget Pak, bahwa ini yang benar, itu yang benar, dan hanya ketika membuat begitu. Dan itu mereka harus mengolah mana yang benar, kadang bias. Biarkan mereka, kita kasih modalnya, kita kasih caranya bagaimana. Keputusan mereka. Yang harus kita kasih adalah mindsetnya. Mindset untuk tahu apa yang mereka inginkan. Kalau memang mau nggak jadi apa-apa, seenggaknya menjadi bukan apa-apa yang sukses.
karena dia tahu bagaimana berwira swasta untuk menjadi tukang parkir dengan berkomunikasi selama ini untuk paguyuban, tukang parkir segala macam. Saya di mana? Itu ada lahan yang income-nya itu 12 sampai 15 juta hanya dari parkir, dan itu dikelola dengan baik dengan good service di makros. Itu menjadi ladang wira swasta yang baru. Nah, maka dari itu harus dilakukan oleh kita semua. Mindsetnya benerin, baru skill dan attitude-nya baru kita. Saya akal dalam akhlaknya. Ya, kita ini kan kita benahi bersama. Kalau ada yang mau tanya atau ada yang mau kurang jelas, langsung aja kita. Saya nggak biasa pakai baju ini, Pak. Karena kemarin Pak Yahya bilang nanti disambut, Mas. Saya biasa pakai kaos. Kadang saya kantor langsung pakai celana ya. Karena kita production house tim kreatif gitu, yang kita merokok. Kadang ada yang tidur sampai kerja, ada tidur tergantung. Gitu. Dan itu kita mungkin kalau ibu saya atau bapak saya datang ke kantor saya mungkin teriak kali, kantor kok begini. Gitu. Tapi lihat tadi klien kita ada banyak, dan klien kita juga nggak dicolok, nggak kecil-kecil amat lah. Gitu. Kita bisa memenuhi kontrak mereka. Untuk video kreator atau misalnya videografi atau konten kreator, kita pekerjaan ini saya serahkan ini ya ke SKN 17 Agustus ya. Tapi kalau kamu nggak sesuai dengan requirement klien, saya yang dimarahin sama klien. Maka dari itu muncul tanggung jawab. Itulah yang kita masuk kurikulum berbasis proyek. Jadi benar-benar dikasih. Terlalu pasti di awal akan banyak problem. Maka dari itu pasti akan kita benahi itu. Ya, untuk siswanya ini banyak yang dikasih tapi nggak dikontrol. Saya tuh setiap kali itu harus turun ke tim production untuk kontrol. Kadang saya hadir ruang itu kita tuh, jadi anak-anak tuh wah kerjanya senang mereka dan merasa mereka diperhatikan. Nah, fungsi controlling itulah yang kebanyakan meleset dari kelas industri. Hanya dikasih materi, kurikulum segala macam, kurikulumnya dikasih, diimplementasikan oleh guru ke siswa. Setelah itu nggak ada controlling dari industrinya. Itu yang jadi problem. Akhirnya apa? Gurunya bingung ngajarinya, siswa bingung implementasinya, sama-sama bingung. Akhirnya udah berjalan aja pada tanpa goals yang jelas. Nah, maka dari itu industrinya harus masuk. Saya bilang ketika digodok dengan Mas Fiat, ini harus controlling, satu controlling, dan kedua kasih beban. Bebannya itu beban profesional. Agar apa? Benar kerja ini. Kalau nggak dikasih tanggung jawab, meleset Pak. Gak apa-apa kita dimarah-marahin. Kalau misalkan mungkin desainnya tidak sesuai keinginan mereka, karena apa, ini kan awal memang dilaksanakan ke tim SMK, semua tim SMK. Gak apa-apa, kita juga kita lawan sama 2 bulan untuk ininya berjalannya bisa mengikuti irama industri. Itu dan sesuai selera industri. Nah, inilah yang coba kita implementasikan, nggak lepas. Kira-kira itu Pak. Kira-kira itu ada yang bingung atau tambah bingung Pak? Tambah bingung Pak ya? Saya dulu sekiranya bisa Pak ada sebuah action untuk lagi tentang kurikulum masuk belajar. Oke. Terkait bisnis digital kita. Konkretnya begini Pak. Harus tahu sekolah ingin mencetak tenaga kerja di bidang industri dan digital market, bisnis digital dan digital marketing yang maju. Ya ada cabang,
ada production, ada pemasaran. Harus tahu itu mana yang mau dipilih. Oke, umpama udah tahu yang dipilih, oke, yuk kita kerjasama. Klien kita kasih klien, kita sertifikasi guru siswanya, pelatihan di industrinya, pelatihan kita kasih tahu cara bekerja seperti bagaimana, dan itu project based. Jadi kasarnya sebelum pelatihan harus tahu dulu kenapa masyarakat memilih sekolah SMK 17 Agustus sebagai pilihan utama. Itu namanya unique selling point, atau kalau saya bilang pain point. Masyarakat harus menjadikan SMK 17 Agustus harus bisa menginformasikan ke masyarakat bahwa masyarakat harus ke SMK 17 Agustus, harus pilihan utamanya ke SMK 17 Agustus. Karena apa? Tadi saya bilang, dengan masuk ke SMK 17 Agustus, setelah lulus 3 hari kemudian akan kerja di Amerika dan gajinya 30 juta. Itu analogi Pak ya, enggak harus bisa memunculkan itu. Atau misalkan SMK 17 Agustus, memasukkan SMK 17 Agustus akan menjadi YouTuber atau influencer handal dan selanjutnya ya. Itu akan dikerjakan, dipasarkan di Egau di Malang. 7 hari, oke, udah tahu itu semua. Oke, ini loh cara produksinya, ini loh cara berpikiran, dan ini loh cara memasarkannya. Konten apa? Value tadi itu Pak, itu namanya value ya. Value yang value itu SMK 17 Agustus harus punya core value. Itu tadi apa core value? Uniqueness itu tadi namanya core value. Ya, itu harus dulu, dan itu akan konsisten dipasarkan, dan bagaimana memasarkan dan bagaimana memproduksinya itu yang diajari. Nanti setelah pelatihan 7 hari itu, ya, kembali ke sekolah, oke, klien kami, klien Egau ini, kita punya klien banyak, itu akan kita serahkan subkan ke SMK 17 Agustus, dan itu profesional, ada kontrak, ada pembayaran. Jadi Egau yang akan membayar pekerjaan ke SMK 17 Agustus. Tapi jangan berharap di awal besar Pak ya, saya sampaikan Pak, nggak sekian, kita bertahap. Umpama klien kita ada di Nusantara, dia startup gitu. Untuk adminnya, kalau saya adminnya, kegiatan adminnya bisa diserahkan ke SMK yang sudah selama. Contoh SMK Taruna Bakti Solo itu akan setelah pelatihan 7 hari, dia akan menggarap klien kami untuk adminnya, untuk admin digital marketing, memasarkan, mempostingkan, menjawab pertanyaan klien kami dan Indonesia. Itu startup, dan itu akan dikerjakan oleh Taruna Bakti Solo. Dan itu kami bilang kasarnya gitu, udah kerja sebelum lulus. Jadi yang kerja itu bukan gurunya Pak ya, siswanya nanti yang ini kan diawasi dengan guru. Dan itu ada kontrak, dan itu dibayar. Kira-kira seperti itu Pak, konsep yang akan diterapkan. Jadi nggak hanya sekadar seremonial, tapi ada profesionalitas. Ada kontrak, ketika sudah selesai kita kasih kerjaan beneran, kerjanya sesuai dengan apa yang sudah kita latih, ya. Dan itu kasih pekerjaan, kita kasih pekerjaan, dan itu ada di kontrak perjanjian kerjasama. Itu kan wajib. Gitu. Seperti itu Pak, untuk menyelenggarakan dengan baik. Jangan sampai udah diajarin seminggu kemudian lupa, nggak dipraktekkan Pak. Percuma juga Pak. Lebih baik kalau usah di tanpa adanya hubungan yang terus-menerus. Kira-kira seperti itu Pak. Ya, keadaan internet itu memang menjadi dasar utama kehidupan. Tidak peduli usia, karena pakai Android. Kemudian kita merangkak kita dulu yang tadi disampaikan dan menjadi menjadi ketiga. Nah, saya juga dari internet, sebenarnya saya nggak ngerti bagaimana bisa startup tadi background,
Itu mohon pencerahannya gimana? Kasusnya Shopee. Iya, Kasusnya Shopee. Banyak. Jadi gini Pak, ada makro saya belajar itu makro dan mikroekonomi. Ya, yang mau digarap oleh startup itu kebanyakan makronya Pak. Bagaimana dia create bisnis modelnya itu dilihat bagus sama yang punya duit. Yang punya duit turun, tapi mikronya nggak bisa diimplementasi. Problemnya utama dari situ. Apa ya? Jadi saya punya ide, ya. Saya punya ide, saya tuangkan dalam bentuk bisnis model. Gojek itu bisnis model Pak, ya. Setelah itu saya coba dibilang tuh dalam bidang jadi pada project, ya. Coba saya scale up kerjakan dalam bentuk skala kecil dulu. Ternyata bisa nih, skala kecil dulu, ya. Dijual ke venture capital ini. Kita punya bisnis model begini. Setelah itu venture capital atau pemodal itu atau investor atau angel investor itu oke, bisnis modelnya bagus, kita mau suntik, ya. Begitu disuntik, ya, secara bisnis model oke, tapi begitu udah punya uang, eksekusi di mikroekonomi, nah makronya udah dapat Pak, mikronya begitu di implementasi ke bawah nggak bisa. Nah problemnya banyak yang puput di situ Pak. Ya, itu prinsipnya. Kalau kita melihat, kita ambil contoh, kalian tahu Zenius, ya, Zenius itu Primagama itu udah mature, udah matang. Begitu dia masuk Zenius Primagama, dimasukin Zenius bisnis model menggunakan semua sertifikat ijazah online, terus absen online segala macam dan seterusnya lah. Itu jadi usaha yang sudah mature dipimpin oleh usaha yang baru. Jadi ini bisnis model baru yang belum tahu bentuknya dan dipaksa Primagamanya untuk ngikutin ini, kacau Pak. Beda-beda masih kasus. Bukalapak. Kenapa kok Bukalapak kok bangkrut? Kalau dalam dunia bisnis itu cuma ada dua Pak yang juga. Jadi umpama ada 3 brand, yang akan hidup survive itu cuma 2 brand. Brand ketiganya pasti mati. Maka dari itu pernah dengar Astra, Yamaha dan Honda di selidiki terkait monopoli usaha. Honda dan Yamaha di Indonesia itu yang megang Pak 2 tertinggi untuk penjualan motor, ya. Ini udah nggak bisa, ini udah kok harganya mirip-mirip, modelnya mirip-mirip. Karena apa? Mereka tahu dengan menjadi 2 yang terbaik di marketnya, di industri tersebut, dia nggak akan pernah bisa kalah. Suzuki sebagai yang ketiga mau nyari minimal jadi yang kedua aja, nggak bisa udah. Karena pada kuat. Maka dari itu akan selalu ada yang terbaik. Jadi ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Bini, Lazada segala macam, tinggal kuat-kuatan. Pada akhirnya cuma 2 yang akan hidup. Entah Shopee dengan Tokopedia, entah Shopee dan Bukalapak, entah Lazada dan Lazada dan Bini. Jadi sekarang nih baru 6 tahun bisnis digital ini umurnya dari 2016. Itu mereka banyak yang bersaing untuk menjadi 2 yang terbaik. Uber dulu ada Grab, Gojek, Uber. Ubernya udah nggak kuat. Sekarang Gojek sama Grab. Gojek udah paling tinggi nih. Grab masih di 1,5, masih di antara 2 ini. Ada InDriver, berharap bisa menggantikan posisinya Grab. Ya, posisinya Gojek nggak mungkin Pak. Posnya gede banget. Nah, itu di bisnis startup Pak. Bisnis industri. Kalau banyak yang bangkrut itu tadi saya bilang makro, begitu mereka mencari makroekonomi untuk mencari duit gede, disuntik begitu diimplementasi nggak bisa. Nah itu banyak yang bangkrut. Makanya saya bilang dengan Pak Menteri sekarang, Pak Menteri itu luar biasa. Dia tahu dari dulu sampai hilir.
terjadi. Gitu. Tokopedia juga tahu dari dulu sampai hilir, tahu bagaimana secara keseluruhan dan implementasinya tahu. Banyak kan yang nggak tahu Pak, jago di atasnya aja, meski di konsepnya saja, di implementasi kacau, berbeda. Kira-kira gitu Pak. Semoga menjawab. Alhamdulillah bisa.